Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Saya ucapkan selamat Natal buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai kita. Tema kita Yohanes 1 ayat 14. Kita baca ayat 1 dan ayat 14. Sama-sama kita. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kalau malam ini kita berkumpul merayakan Natal, merayakan lahirnya Kristus. Natal ini memberikan kepada kita makna, kenyataan bahwa Allah datang kepada umatnya. Allah kita adalah Allah yang beda dengan Allah bangsa agama lain. Kalau Allah mereka hanya ada di kanan, hanya ada di tempatnya, tidak pernah datang kepada umatnya. Tetapi Allah kita, Bapa kita, datang kepada kita. Amin. Datang. Dia nyata. Tidak ada Allah yang seperti dia. Datang. Tapi kita harus tahu, dia datang bukan untuk jalan-jalan. Dia datang bukan untuk melihat-lihat. Tetapi dia datang kepada kita untuk menyertai kita. Itulah makanya dia disebut Immanuel. Allah menyertai kita. Jadi dia datang ke dunia bukan jalan-jalan, bukan untuk melihat-lihat, tapi dia mau menyertai kita, mau tinggal di dalam kita. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, dunia ini penuh dengan kesukaran. Di dunia ini ada sakit yang menyeramkan, ada kemiskinan, ada penderitaan, ada kesusahan. Maka tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Dia yang harus datang untuk menolong kita. Karena iblis musuh kita sangat kejam, sangat jahat. Jangan ibu bapak kira iblis itu takut sama kita. Sama Yesus saja dia tidak takut. Dia lebih berpengalaman dari kita. Jangan kita anggap kita lebih pintar dari dia. Saya tidak bukannya memuji-muji iblis. Masih jauh. Dan si pujian iblis. Allah perlu otak-otak bahwa simbolisi dan sembarangan. Dia berpengalaman. Dia sudah hidup ribuan tahun. Dia tahu betul mencari kelemahan kita. Maka kita perlu penyertaan Allah. Kalau iblis itu datang dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 16,
bahwa roh jahat itu menggagahi, memperkosa. Ibu bapak tahu kisahnya bahwa roh jahat menggagahi manusia, memperkosa manusia. Memperkosa artinya dia mengambil hak-hak kita tanpa persetujuan kita. Begitulah iblis itu kejam, dia jahat. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, iblis pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia kejam, maka kita memerlukan Immanuel, kita memerlukan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus datang kepada umatnya untuk menyertai kita. Tetapi ibu bapak jangan salah, bagaimana dia menyertai kita. Dia datang menjadi firman, haleluya. Dia datang menjadi firman, dan firman itu diam di antara kita. Maka yang perlu kita miliki dalam hidup ini bukan hanya sekedar merayakan Natal dengan pesta, dengan kemewahan, tetapi kita merayakan Natal dengan kelimpahan firman. Karena hanya dengan firman itulah kita bisa mengalahkan iblis. Amin. Di sini dikatakan bahwa firman menjadi manusia, diam di antara kita. Jadi firman itu adalah Yesus, harus diam di dalam kita. Bagaimana? Apa buktinya bahwa Yesus diam di dalam kita? Yaitu bila kita menyimpan firman di hati kita. Karena dengan firman itulah kita bisa mengalahkan iblis. Iblis tidak takut, tidak akan mundur dia dengan apapun. Tetapi dengan firman kita menghadapi dia. Itulah sebabnya Yesus Allah menjadi firman, diam di hati kita supaya kita aman. Iblis tidak bisa mengganggu kita, iblis tidak bisa memperkosa kita, tidak bisa menggagahi kita, tidak bisa mencuri, membunuh masa depan kita. Miliki firman Tuhan. Bukankah Yesus mengalahkan iblis hanya dengan berfirman? Ketika iblis datang mencoba Yesus, apa kata Yesus menghadapi iblis? Ada tertulis. 3 kali Yesus hanya menghadapinya dengan ada tertulis. Yang terakhir 3 kali dia datang lagi, tetapi Yesus menghadapinya dengan ada tertulis. Suatu saat iblis akan datang kepada kita. Suatu saat iblis akan datang kepadamu dan kepadaku. Dia akan membawa persoalan, dia akan membawa masalah, dia akan membawa pencobaan. Dengan apa kita menghadapinya? Dengan ada tertulis firman. Amin. Jadi bukan dengan apa-apa, dengan firman. Jadi dalam perayaan Natal Allah menjadi manusia, Allah menjadi firman. Firman itulah yang harus kita terima masuk di kita, dan firman inilah yang menyertai kita ketika kita menghadapi iblis, ketika iblis mau menggagahi kita, ketika iblis mau mencuri, bahkan mau membunuh kita. Kita berkata, iblis, ada tertulis. Datang iblis, apa tertulis? Karena kita nggak punya firman, ada tertulis. Apa tertulis? Ada tertulis. Apa tertulis? Kata iblis. Tunggu dulu ku ingat. Karena gak ada firman di hati. Coba ada firman, iblis datang membawa pencobaan yang berat. Kita lawan dengan firman. Jadi perayaan Natal bukan sekedar perayaan meriah dan lain-lain sebagainya, baju baru dan seragam baru,
tetapi hidupi firman, miliki firman, simpan firman. Dengan firman itu di dunia yang jahat, di dunia yang sukar dan kejam, kita hadapi semua dengan firman ada tertulis. Seperti Yesus, maka iblis akan mundur. Haleluya. Firman dalam Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Firman. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak serius mendengar firman. Ketika firman disampaikan, banyak yang mengantuk, banyak yang main HP, marmeam-meam. Begitulah iblis mau membuat kita tertidur, karena iblis tahu yang iblis paling takuti adalah firman yang tertulis. Makanya dialihkan perhatianmu, digoda kau, buka HP ini, WhatsApp, Facebook, balas, masa nggak dobe, boleh saya balas sumur rugi, maka langganan, balas. Digoda, tapi di sini tidak ada. Haleluya, semua mendengarkan. Maka terpujilah nama Yesus. Pesan Natal hari ini, hidup di firman, kejar firman, tinggal dalam firman. Firman itulah kemenangan, senjata kita. Seperti Yesus mengalahkan iblis hanya dengan firman yang tertulis. Kita menyanyi firman jadi manusia, diam di antara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, antara kita. Ada hidup terang bagi manusia.
Engkau telah datang mengunjungi kami untuk tinggal di dalam kami, menyertai kami di dunia gelap, membuka jalan dan membuka pintu bagi setiap kami, karena kami tahu dunia ini jahat, musuh kita itu kejam dan licik, tetapi bersamamu dengan firman-Mu kami akan hadapi semua. Karena itu tidak ada yang dapat kami buat membalas kerelaan-Mu tinggal di dalam kami. Kami hanya dapat memuji menyembah-Mu, belajar taat dan setia padamu, mengucap syukur dalam segala hal, tekun menanti-nantikan Engkau datang kembali. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkanlah itu di hati kami, di hati umat-Mu, sehingga firman itu melindungi kami, membentengi kami, menjadi pedang roh untuk kami lawan dia, musuh yang tidak ada apa-apanya itu. Kami akan lanjutkan ibadah ini Tuhan. Pimpinlah sampai selesai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.